Tani, Bang. Buruh tani itu bukan petani. Buruh tani adalah bekerja sebagai buruh yang di mana orang yang punya sawah. Lah maka pengalaman hidup saya yang sangat menderita, inilah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Makanya saya sudah umur 55 tahun, saya ingin menciptakan bagaimana kehidupan rumah tangga saya, punya istri satu saja sudah 25 tahun belum bisa membahagiakan, punya anaknya tiga bersama saya. Kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, apalah gunanya si Sodik? Maka saat ini dengan hanya modal 850, apapun yang terjadi, tetap saya gaspol maju ke depan. Bagi teman-teman yang mau mundur, silakan mundur. Karena apa? Mereka masih punya warisan. Lah, kalau saya warisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Abangda, Ayah, Ibunda, seluruh Indonesia dalam dan luar negeri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya masih dipercayai oleh SGR Academy untuk ngisi kegiatan di Zoom yang diselenggarakan oleh SGR Academy. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, malam hari ini adalah kita menghadirkan dua orang, ya. Dua orang ini yang menurut saya orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada para mentor, para guru-guru saya. Saya ngucapin banyak terima kasih kepada Bu Lili dari Itali, Karita dari Prancis, Dr. Sugeng Riyadi di Pekanbaru, Dr. Rido, dokter yang muda dan ganteng, terus anak-anak SGR Academy. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah, terima kasih banyak karena jasa-jasa mereka, jasa-jasa orang-orang yang saya sebutkan di mereka luar biasa membina kami semua. Mereka begitu peduli dengan kita semua dalam kondisi apapun. Nah, ini yang saya pertegas ya Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun mereka tetap settle, mereka tetap semangat, mereka tetap antusias, mereka tetap penuh dengan energi. Mereka tidak pernah lelah menasihati kami, mendampingi kami, membersamai kami untuk bertumbuh di seluruh Indonesia. Ini hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Ini hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita tahu tanpa harus bagaimana kita sendiri sudah melihat banyak hari ini teman-teman yang pada masih aktif di SGR Academy, ada juga para leader yang sudah bertumbuh dengan energi yang positif dan tidak positif. Juga banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini orang-orang yang saya sebutkan tadi masih sangat luar biasa mendampingi kami. Walaupun kami tidak mudah, orang bilang ini adalah money game, orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C, dan lain-lainnya banyak sekali. Tapi tetap, para orang-orang yang saya sebutkan tadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan hormat dan berterima kasih kepada leader-leader Live Good. Orang-orang yang sangat luar biasa yang saya sebutkan tadi, Kak Lili, Kak Rita, Dr. Sugeng Riyadi, Dr. Rido, dan anak-anak SGR Academy. Saya angkat topi dan saya sangat menghargai, saya sangat menghormati Ibunda Lili, Kak Rita, Dr. Sugeng, dan semuanya. Ya, termasuk anak-anak SGR Academy. Terima kasih banyak, I love you brother, I love you semuanya. Saya sangat merasa sesuatu yang besar dalam hidup saya karena SGR Academy. SGR Academy adalah sangat luar biasa membantu kami untuk bertumbuh di seluruh Indonesia. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kami tidak ada Zoom, kalau kami tidak didampingi oleh anak-anak muda, wah luar biasa Bapak Ibu, nggak mungkin kami bisa bertumbuh. Maka sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sangat luar biasa tadi. Dan malam hari ini waktunya sangat mepet dan waktu saya terbatas, saya akan sampaikan beberapa poin sebelum dua orang ini. Saya simpan ya Bapak Ibu. Dua orang ini orang yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar
Saya banyak belajar dari dua orang ini. Dua orang ini salah satu leader, salah satu Bapak Ibu, salah satu leader yang grow, yang bertumbuh begitu masif. Ya, bertumbuh begitu masif persiapannya para platinum yang menuju Diamond. Ya, salah satunya ada Bang Binsar dari Pekanbaru, ada Bang Rudi, terus ada siapa lagi tuh platinum banyak sekali, ada Pak Amir, ya, terus ada Mbak Sodik, ada Kameri, terus ada lagi Ibu Teresia dari Tobelo. Mereka semua lagi grow. Para platinum hari ini sedang menuju ke Diamond, bergerak menuju Diamond. Maka banyak bangku yang tersedia buat Bapak Ibu semua yang di ruangan Zoom ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tampilkan dua orang ini, saya sangat grogi nih Bapak Ibu. Karena orang-orang ini orang-orang luar biasa. Sebetulnya yang hebat itu mereka berdua. Ya, mereka berdua yang membawa Indonesia bergetar itu karena orang dua ini Bapak Ibu. Orang dua ini yang membuat getar yang sangat luar biasa. Ya, acara yang dibuat oleh Bekasi, platinumnya Pak Bowo. Acara yang dibuat di Pekalongan, platinum ada Mas Amir, ada Mas Denny, ya kan. Terus di Nganjuk, Jawa Timur ada Mbah Sodik. Jadi orang-orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat, waduh luar biasa. Tapi saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari Mas Denny, saya belajar dari Mbah Sodik. Nah, saya mau sharingkan sebelum orang-orang ini hadir Bapak Ibu. Ada dua penyebab. Ada dua penyebab kenapa bisnis kita tidak berjalan dengan baik. Ya. Ada dua penyebab. Penyebab pertama newcomer. Pertumbuhan member baru. Ya, saya ulang, newcomer. Ini pertumbuhan member baru harus kita perhatikan. Kalau tidak, jaringan stagnan. Bisnis apapun, kalau tidak memperhatikan pertumbuhan orang-orang baru, customer baru, bisnisnya stagnan. Jalan di tempat. Kalau tidak ada customer baru, apapun bisnisnya. Latar belakang saya seorang pengusaha, pemilik toko online, jadi saya sedikit paham dengan pergerakan pertumbuhan usaha. Nah, kaitannya kalau ada di organisasi Bapak Ibu, ya, yang karirnya tetap saja, lalu jaringannya tidak bertumbuh. Nah, itu perhatikan kenapa? Karena pertama penyebabnya newcomer. Pertumbuhan member baru ini harus selalu ada, Bapak. Harus selalu ada pertumbuhan orang-orang baru. Nah, ini dicari solusinya. Nah, ini nanti Sabtu depan kita bahas. Ya, Sabtu depan kita bahas. Bagaimana pertumbuhan member baru harus diperhatikan seperti apa? Sabtu depan kita bahas. Yang kedua, mempertahankan orang-orang yang sudah ada di organisasi kita. Dengan cara apa? Membina dengan cara perhatikan mereka ikut Zoom. Kontrol mereka ikut Zoom. Lalu apalagi tadi? Perhatikan grup yang Bapak Ibu buat. Saya ulang, perhatikan grup yang Bapak Ibu buat. Grupnya aktif atau tidak aktif? Konsisten atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu aktif di grup itu. Satu. Yang kedua, perhatikan home sharing. Pertemuan rutin. Baik itu secara online atau offline. Dalam rangka untuk mempertahankan grup. Dalam rangka mempertahankan jaringan yang sudah ada. Ini penting. Jadi, Pak Hardi kalau gitu gimana? Konsisten dengan grup. Konsisten dengan pembinaan jaringan lewat home sharing, telekonferensi, dan perhatikan tim Bapak Ibu yang hadir di Zoom.
kontrol teman-teman dan tim kita. Nah, dua hal ini. Pertama adalah newcomer, pertuan member baru. Yang kedua, merawat tim yang ada, ya, di grup-grup yang Bapak Ibu bangun dan bikin pertemuan online dan offline yang konsisten. Grupnya diperhatikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak leader bikin grup Live Good, grupnya itu hampir tidak ada kegiatan. Jadi berharap tumbuh jaringannya, tapi tidak dirawat. Berharap tumbuh jaringannya, tapi tidak dipupuk. Ketemu Bapak Ibu, ya, nggak dikasih polanya. Nah, malam hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk Live Good ini untuk internasional, ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, tadi prolog dua hal tadi, newcomer, pertumbuhan member baru supaya jaringan bertumbuh. Yang kedua, perhatikan dan konsisten ngebina tim, ya, baik online ataupun offline. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan malam hari ini untuk platinum yang sangat luar biasa. Saya tujukan pertanyaan ini kepada guru besar saya, yaitu Mbak Sodik. Halo Mbak Sodik, apa kabar? Mbak Sodik sudah hadir ya Mbak? Siap. Oke, Mbak, saya punya satu pertanyaan. Karena Mbak ini kan orang yang sangat luar biasa, ya, yang dulunya pernah bareng, ya, pernah ketemu Mas Denny pernah mampir di rumah Mbak, pernah makan bareng saat di rumah Mbak dulunya, pernah bertumbuh bareng gitu kan, bareng gitu di Nusantara. Jadi sekarang Mbah dipertemukan di Live Good. Nah, saya mau tanya, karena dulu Mbah pernah bisnis yang seperti Live Good, saya mau tanya, menurut Mbah Sodik, seandainya nih, orang SGR ini kan, para teman-teman SGR Academy ini kan sudah mulai main di sosial media, sudah mulai bertumbuh, sudah pada pinter-pinter, pada keren-keren pergerakannya, pada masif pertumbuhannya. Sepertinya bakal bertumbuh secara nasional dan internasional. Sepertinya bakal ada leader Live Good yang nanti dari SGR ini, ya, menjadi leader internasional. Pertanyaan saya, Mbak, bagaimana jika ada 100 orang, semoga Allah ijabah, 100 orang rondemen dari SGR Academy, menurut Mbak Sodik, apakah website, domain, sistemnya Live Good, pertahanan Live Good kuat menampung segitu hebatnya pergerakan leader Indonesia? 100 orang rondemen dari SGR Academy, belum lagi nanti di beberapa negara. Menurut Mbak seperti apa kendaraan Live Good ini? Monggo Mbak Sodik. Oke, terima kasih Bang Hardi, guru besar dari SGR Academy yang sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, bahagia, sejahtera untuk kita semuanya dimanapun tempatnya berada. Dan kesempatan hari ini, hari malam Sabtu, malam Minggu, jadi sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih. Ada 371 partisipan yang saat ini sudah hadir dan meluangkan waktunya, dan sehingga juga ikut belajar bersama, yang mana suatu acara Zoom untuk belajar bersama. Memang diri kita harus mau belajar dan nantinya agar bisa mengajar. Nah, mengenai tentang pertanyaan dari Coach Hardi yang sangat luar biasa, sejauh mana perusahaan menurut kita semuanya. Kalau menurut saya pribadi, ini tidak perlu lagi ditakutkan. Karena apa? Perusahaan sudah peringkat 1 dunia saat ini dan sudah berkembang lebih dari 200 negara. Itu sebagai bukti nyata yang mana
mengenai tentang website ya ini sangat luar biasa Bang Arti menurut saya pribadi karena apa sudah saya coba untuk mengecek dan lain sebagainya dan di situ tingkat akurasinya trust kepercayaan skornya itu ya juga sudah 100. Nah itu kalau kita paham tentang bagaimana cara mengeceknya website itu kita cek melalui scamadvisor.com itu dan di situ sudah ada trust kepercayaan itu sudah 100. Jadi artinya itu benar-benar sudah sangat luar biasa dan apalagi dengan adanya bonus-bonus yang ada. Ini saat ini kan sudah lebih dari hampir sudah 2 juta partisipan atau 2 juta pelanggan atau toko online Labgood saat ini yang sudah 200 negara. Ini sangat luar biasa. Jadi semuanya itu detail sekali. Jadi kita bisa ngecek dari teman-teman yang peringkatnya masih bronze, ya, silver, gold, apalagi kalau sudah platinum itu dicek di mana di situ nantinya akurasi tingkat kepercayaan kita ini akan tumbuh di situ. Karena apa? Segala sesuatunya kalau kita nggak melihat dengan mata kepala kita sendiri itu nggak akan mungkin percaya dan jangan percaya dengan omongan siapapun. Nah, maka disitulah tingkat keyakinan kita itu akan tumbuh apabila diri kita memahami dan mengerti tentang apa itu website kelas dunia. Dan ini bukan website yang abal-abal, website yang kelasan lokalan dan lain sebagainya. Ini website yang benar-benar tingkat akurasinya sangat luar biasa keren. Dan disitulah yang mana di hari Kamis malam atau malam Kamis malam Jumat itu semuanya secara otomatis semuanya. Jadi di Labgood ini tingkat akurasinya yang mana tingkat yang dikatakan kira-kira 100 crown diamond di Indonesia ini apakah jebol apa enggak? Nah ini berkaitan websitenya saya yakin tidak akan jebol. Maka disitulah nantinya akan dinaikkan terus ke 2.0 ya 3.0 4.0 dan seterusnya dan itu menjadikan suatu kenyamanan yang paling utama suatu usaha apapun itu kuncinya nyawanya jantungnya adalah di website. Nah websitenya itu kalau sudah kuat, ya kita nggak perlu takut lagi. Dan yang kedua, tingkat keamanan sebuah perusahaan itu yang seringkali saya sampaikan, perusahaannya ini benar-benar peringkat 1 dunia atau tidak. Perusahaan ini benar-benar sudah teruji apa belum. Nah ini juga menjadikan suatu pertimbangan. Kalau ingin mempertimbangkan perusahaan ini kuat atau tidak, itu panjang. Kita harus memahami itu semuanya. Perusahaannya harus jelas, legalitasnya harus lengkap, dan lain sebagainya. Produknya ya juga harus benar-benar dan tak kalah penting yaitu sumber daya manusia atau pendirinya, pemiliknya, CEO-nya, manajemennya itu benar-benar orang-orang yang punya integritas dan kredibilitas di situ. Nah maka dengan tingkat akurasinya yang mana kalau misalnya terjadi ada 100 crown diamond bahkan ribuan crown diamond di Indonesia, perusahaan tetap akan mampu. Karena apa? Ini bukan putaran uang dari member get member segera hanya saja seperti itu, tidak. Tapi artinya sudah jelas pemasukan dari perusahaan ini dari mana, pengeluarannya untuk apa. Jadi artinya apa? Pemasukan dan pengeluaran itu jelas semuanya. Nah kita di sini memang banyak sekali orang mengatakan money game hanya berputar-putar uangnya, tetapi di sini perlu diketahui Bapak Ibu, kita membeli hak lisensi. Nah ini sekali lagi saya ulang, kita membeli hak lisensi. Nah hak lisensi itu apa Pak Sodik? Hak lisensi jelas kita membeli yang namanya perusahaan yang kelasnya dunia. Perusahaan yang peringkat 1 dunia dan sudah teruji keberadaannya sudah berkembang lebih dari 200 negara. Ini bukan sebuah kata bahasa orang-orang yang mengatakan money game itu yang nggak jelas. Makanya sekolahnya mohon agak diperdalam lagi. Pengetahuannya agak diperluas lagi agar nantinya tidak salah pemahaman yang namanya money game yang seringkali yang ada di Indonesia mayoritas kan hanya berputar-putar dan hingga akhirnya targetnya sekian miliar hingga akhirnya ditutup. Itulah yang mengakibatkan teman-teman semuanya bukan menjadi pinter tapi menjadi bodoh. Nah maka disitulah saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, ingat umur, jangan main-main lagi. Ingat 5 perkara seringkali saya sampaikan, jangan buang waktu, tenaga, pikiran, uang. Dan yang tak kalah penting nomor 5 adalah kepercayaan. Nih, tenaga, waktu,
Jangan buang tenaga, waktu, pikiran, uang, dan kepercayaan. Sekali kita sudah nggak dipercaya, waduh, wassalamualaikum semuanya. Nah, maka di Labgood ini sangat jelas Bapak Ibu. Pemasukannya dari mana, payout-nya, pengeluaran dan pemasukannya itu jelas. $50. Itu dari mana kok bisa menjadi kuat nantinya? Saya jelaskan sekali lagi. Sebenarnya ini bisa dikoreksi semuanya. Itu sampai di $50 itu pemasukan dan pengeluarannya itu harus kepanjenengan juga bisa kita hitung. Dari generasi 1 sampai 10 itu bisa kita hitung. Generasi 1 50%, generasi 2 10%, generasi 3 5%, generasi 4 5%, generasi 5 3%, generasi 7 generasi 6 2%, generasi 7 2%, generasi 8 sampai 10 itu 1%, totalnya 80%. Dan untuk pembagian lagi untuk diamond 2%, crown diamond 2,5%, berarti pengeluaran sudah totalnya 84,5%. Perusahaan punya keuntungan 15,5%. Dari mana kerugiannya? Jelas tidak ada. Nah itu. Nah terus dari mana setiap kita mendapatkan bonus pencocokan metrik? Bonus pencocokan metrik atau bonus matching metriknya itu yang sangat dahsyat luar biasa. Maka di sini kita membeli hak lisensi yang mana ini bisa diwariskan. Nah maka yang saya sampaikan $10 nilai setiap bulan itu bukan yang dinamakan pajak. Nah, kebanyakan orang-orang itu mengatakan pajak, pajak, pajak. Itu salah besar menurut saya. Kalau kita berpikiran tentang pajak itu beda lagi. Nah, selama ini kita kan juga membayar pajak untuk rumah, motor, dan lain sebagainya. Kita seringkali membeli pulsa listrik dan itu juga nggak mendapatkan reward apapun. Nah, $10 setiap bulan yang kita berikan atau untuk apa itu? Itu harus jelas. Kita mendapatkan kalau saya berpikir itu untuk dana kesejahteraan bersama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukowijoyo kemarin. Nanti $10 itu untuk dana kesejahteraan kita bersama dan itu dikembalikan lagi ke kita. Nah, hitung-hitungannya dari mana? Karena hitung-hitungan dari $10 itu sampai 5 generasi. 5 generasi. Generasi pertama 50%, generasi 2 10%, generasi 3 sama 4 5%, generasi 5-nya 3%. Kalau di total 73%. Nah, sekarang ini dari hitungan dari metrik, bonus metrik atau bonus metriknya itu kan sampai 15 level. 15 level kalau dihitung per titik nilainya $0,25. Berarti kalau digaris lurus sampai 15 level $0,25 dikalikan 15 artinya sama dengan 3,75% atau $37,5. Kalau ditambah 73 berarti 76,75%. Ditambah lagi pengeluaran perusahaan dari nilai $10. Perusahaan juga memberikan untuk diamond, crown diamond 2,5% sama 2%, totalnya 4,5%. Berarti 76,75% tadi berarti artinya pengeluaran 81,25%. Totalnya perusahaan masih punya keuntungan 18,75%. Nah, maka harus kita tahu sebagai seorang pengusaha hitung-hitungannya harus jelas. Jangan sampai ikut-ikutan yang tidak jelas seperti bebek nantinya. Kita disuruh ke kanan, semuanya ke kanan. Akhirnya terjeburlah dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar saat ini ingat umur, maka jangan buang-buang waktu. Maka di sini yang sering kali saya sampaikan, saya bukan mencari suatu penghasilan tetap, tetapi bagaimana saya bisa berpenghasilan tetap tanpa harus bekerja nantinya, itulah yang saya inginkan. Bukan penghasilan tetap yang saya cari, tapi tetap berpenghasilan di saat saya sudah tua, renta, dan tidak bisa kerja, sakit, dan lain sebagainya, bisa tetap berpenghasilan. Inilah yang saya cari di Labgood. Maka di Labgood ini solusi sehat tanpa obat, solusi cerdas tanpa sangat luar biasa, solusi sehat tanpa obat, solusi sukses tanpa protes. Nah, di situ Mas Hardi. Nah, mungkin seperti itu saya sampaikan. Ya, berarti tetap berpenghasilan, gitu ya, Mbak? Iya, kalau tetap berpenghasilan, kalau orang itu ada dua macam. Orang inginnya tetap berpenghasilan, tapi kalau nggak bisa kerja kan nggak dapat penghasilan. Nah, kita bagaimana nantinya? Bukan penghasilan tetap yang kita cari, tetapi tetap berpenghasilan di saat kita sudah tua, di saat kita nggak bisa kerja, di saat kita sakit. Itulah yang kita inginkan. Maka Labgood solusi cerdas yang sangat luar biasa itu. Oke, Mbak Sadik, saya mau bilang nih, seandainya kalau platinum menuju diamond,
Berarti para istri Demon itu seneng dong Mbak nanti ya. Tetap Nah, itu otomatis. berpenghasilan di hari tua. Ya, itu otomatis. Makanya usaha yang kita jalankan di Labgood ini bukan untuk pribadi, tetapi bagaimana kita bekerja, berusaha mati-matian siang dan malam, jungkir balik, apapun yang dilakukan orang di dunia ini bekerja, apapun yang dilakukan, itu semuanya demi masa depan keluarga kita tercinta, Bang Ardi. Oh, luar biasa. Ini simbol nggak nih simbol? Waduh. Keren, keren, keren. Oke, siap. Mbak, terima kasih banyak. Masukannya luar biasa. Malam ini panas ya. Malam ini keren banget. Iya, saya ngeredek. Oke. Baik, ini pertanyaan kepada Mas Denny nih. Mas Denny sudah standby, Mas Denny? Mas standby? Alhamdulillah sudah ini. Walaupun keadaan darurat. Oh ya, tapi Mas Denny, saya sedikit mau bertanya Mas Denny. Mas Denny dulu kan pernah bareng sama Mbak Sodik di kapal sebelum-sebelumnya. Ya. Benar ya Mas Denny ya? Nah, sekali, jadi ya, kenapa? Betul sekali. Oh, betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan saya. Ketika Mas Denny pernah ada di perusahaan-perusahaan sebelumnya, lalu hari ini Mas Denny dikenalkan dengan Livgood. Bagaimana tanggapan Mas Denny perusahaan Livgood ini dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Ibaratnya gini, ya, saya kasih contoh. Seandainya leadernya lari dengan speed tinggi, ya, apakah nanti perusahaan ini kuat bayar? Satu. Yang kedua, apakah produknya tetap ready? Dua. Oke. Yang ketiga, apakah nih, kan gini nih, kadang-kadang kan ada perusahaan leadernya kuat lari. Produknya sudah tersebar di pasaran. Habis itu tiba-tiba inden. Yang kedua, bonusnya nggak mampu bayar. Oke. Bonusnya nggak mampu bayar. Nah, kira-kira dari penjelasan Mbak Sodik tadi, lalu saya mau tanya sama Mas Denny, apa bedanya perusahaan Livgood dengan perusahaan yang lain yang notabene-nya kapalnya, kendaraannya, apakah ini Kopaja atau odong-odong atau Metro Mini atau Ferrari? Nah, Mas Denny tolong bantu saya jelaskan ini supaya audiens mengerti tentang Livgood sehingga bisa seperti Mas Denny bisa all out. Gimana? Monggo Mas Denny. Oke, terima kasih. Semangat pagi Pak Hardi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bangga sekali pada malam hari ini saya diundang di Zoom yang luar biasa yang diadakan oleh SGR Team. Sebelumnya saya ingin menyapa ke mentor-mentor yang luar biasa, yang hebat ya, seperti Pak Hardi yang begitu selalu menuntun saya, kemudian ada Pak Dr. Sugeng yang selalu ready, selalu menyupport gitu ya. Kemudian ada Kak Lili, ada Kak Rita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan alhamdulillah sebetulnya sudah dikupas tuntas tadi ya sama Mbah Sodik. Jadi saya jujur sangat bangga sekali Pak Hardi. Sangat bangga sekali di perusahaan Livgood. Karena apa ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, kenapa saya pilih di Livgood? Karena Livgood mengikuti eranya, era digital. Nah ini, mengikuti. Kemudian ya, ketika kita cek by data ya, Livgood momentum atau peringkat 1 dunia. Nah, padahal bicara tentang bisnis itu adalah momentum ya. Itu penting sekali, harus dicatat itu, digarisbawahi. Nomor 1 adalah momentum. Nah, disitulah yang membedakan Pak Hardi perusahaan Livgood dengan perusahaan yang lain. Kita sudah di kapal yang tepat. Kita sudah masuk di kapal yang tepat karena nomor 1 dunia. Kita tinggal gas saja ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Itu poinnya. Kemudian sadar atau tidak sadar, Pak Hardi, kita ini dicetak menjadi pengusaha yang kelasnya internasional, Pak Hardi. Iya kan? Masa kita sudah dicetak menjadi pengusaha internasional, kok milih bisnis yang kelasnya nasional, Pak Hardi? Kan, aduh, pusing ya. Kita sudah enak loh. Sudah dicipta menjadi pengusaha internasional, setiap minggu ada akademinya, ya, ada akademinya rutin 4 kali, Pak Ardi, dan itu gratis, ya. Setelah kita kerjakan gaspol, mendapatkan peringkat, ada penghargaan lain. Bisa kita wisata ke luar negeri, dan di situ ada pelatihan. Bagaimana caranya kita menjadi pengusaha mendapatkan uang melalui online. Nah, ini yang keren, Pak Adi. Di luaran sana mana ada, Pak Adi, ya, itu. Kemudian kita ini dicetak menjadi pengusaha, bukan sales, Pak Adi, ya. Saya sudah kenyang menjadi sales. Karena apa? Basic saya adalah sembako, jualan kelontong. Sudah capek, Pak Adi. Saya ingin menjadi pengusaha yang kelasnya internasional. Karena apa? Kita nggak capek-capek jualan barang, Pak Ardi. Ya, kita adalah ownernya, kita pemilik tokonya. Lah, wong kita sudah menjadi owner, pemilik toko, lah kok pindah menjadi sales lagi? Kan pusing, Pak Ardi. Nah, itu alasan saya kenapa saya pilih Livegood, Pak Ardi. Dan selama saya mengikuti network yang dulu-dulu 1 tahun 2 tahun belum dapat apa-apa, tapi di Livegood saya fokus 4 bulan, ini penghasilannya luar biasa. 4 bulan hasilnya signifikan, dan untuk operasional dan apa semuanya masih bisa untuk nabung, Pak Ardi. Hanya di Livegood hitungan bulan hasilnya luar biasa. Maka dari itu apapun halangan rintangan selalu saya gaspol, Pak Ardi, Livegood. Nah, itu untuk kemudian apakah Livegood ketika banyak koron diamond, kemudian diamond banyak, apakah nanti jebol? Saya rasa tidak, Pak Ardi. Karena apa? Satu, dari website saja itu sudah bagus, ya. Kemudian domain saja itu dicek itu sudah berapa puluh tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada yang namanya perawatan toko yang nantinya akan kembali ke kita untuk kesejahteraan. Disinilah yang membuat long term, Pak Ardi, membuat panjang. Nah, itu di luaran sana enggak ada, Pak Ardi. Ini bisnisnya keren. Mitra dibuat sejahtera, kemudian perusahaannya membantu memviralkan melalui medsos. Ini kan keren, Pak Ardi. Jadi semuanya mendukung, dari perusahaannya mendukung, mitranya juga akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, kenapa saya fokus, kemudian kenapa saya nggak tolak-tolak? Karena ada poin penting, Pak Ardi, di sini. Ya, karena ada poin penting bagaimana caranya bisa mendapatkan pensiunan atau saham 2% dari perusahaan. Karena apa? Kita bekerja dimanapun tetap ada ending point lah. Poinnya ini di Livegood keren loh, 2% dari omset internasional, apalagi. Nah, inilah yang membuat saya, Pak Ardi, tetap fokus jalankan apapun rintangan di hadapan saya akan tabrak, Pak Ardi. Karena apa? Ada poin 2% tadi, Pak. Mungkin itu, Pak Ardi, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua mitra-mitra saya dalam negeri maupun luar negeri yang sudah masuk di Livegood, gaspol, nggak usah toleh-toleh. Karena saya sudah merasakan, hitungan 4 bulan, saya sudah merasakan yang luar biasa. Berkat Livegood. Di luaran sana nggak ada. Kita sudah umurnya sudah menginjak ke 40-50. Nggak usah toleh-toleh lagi. Yang ada nanti setat dan setat. Padahal yang namanya sudah setat akan menuju finish. Kenapa kita
harus setat kapan finishnya Pak Hardi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, ini jawabannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Selalu bilangnya gaspol, selalu bilangnya gaspol. Nah, ini pertanyaan saya kembali kepada Mbak Sodik. Mbak Sodik. Nah, ini pertanyaan saya nih Mbak Sodik. Kaitannya dalam sebuah bisnis selalu ada yang bertumbuh dan selalu ada yang berguguran. Bagaimana Mbak Sodik melihat dan menyikapi itu? Yap. Setiap perjalanan, apapun namanya, itu memang dibutuhkan suatu keyakinan, Bang Edi. Jika seseorang tidak mempunyai suatu keyakinan, apapun itu namanya, baik usaha apapun, kalau tanpa adanya keyakinan, semangat tidak akan mungkin punya. Nah, jika tidak punya semangat, otomatis tindakan itu juga tidak ada. Potensinya juga tidak akan pernah ada. Nah, maka disitulah. Nah, kalau semangat saja tidak ada, tindakan juga tidak ada, potensi nggak punya, hasil dari mana? Dan dari situlah kebanyakan orang bisa berguguran, yang dikatakan seperti Pak Wibowo, mutaber, mundur tanpa berita, berguguran. Nah, maka kita harus punya impian. Impian kita ini apa? Kalau ingin bagaimana sukses, semuanya itu butuh proses, bukan protes. Maka disitulah agar diri kita punya suatu kekuatan, mimpi, impian kita harus jelas. Gantungkanlah cita-citamu setinggi mungkin. Setelah itu bekerja dan berusahalah untuk menggapai cita-cita tersebut. Karena apa? Dengan ketinggian cita-cita selamanya tidak akan mungkin bisa kita capai kalau diri kita hanya bertopang dagu dan berpangku tangan. Nah, maka untuk bagaimana semuanya bisa tetap komitmen, fokus pada tujuan, memang dibutuhkan yang namanya ulet, Bang Arti. Ulet bukan sekedar sabar, apatis, pasif. Sabar, apatis, pasif. Tidak seperti itu. Jadi ulet itu memang harus dibutuhkan yang artinya suatu kegigihan juga, antusias, kukuh, dan lain sebagainya. Disitulah. Lah maka dengan kekuatan, keuletan seperti itu, yakin mampu untuk mengatasi persoalan atau masalah apapun. Dan saya yakin semuanya kalau mampu dengan keuletan, dengan penuh keyakinan, semuanya akan bisa mencapai peringkat, ya baik mulai dari bronze, silver, gold, platinum, diamond, crown diamond. Itu saya yang punya keyakinan. Nah, maka bagi teman-teman untuk mengatasinya, bagaimana agar tidak terjadi keguguran, tidak terjadi permasalahan yang gagal paham, maka saya ingatkan sekali lagi dan berkali-kali saya ingatkan kepada saudaraku, ikut belajar melalui acara Zoom yang dilakukan oleh SGR Academy setiap minggu 4 kali. Jangan sampai lupa. Setiap malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, atau malam Minggu seperti ini. Dan ini semuanya gratis Bapak Ibu. Sukses memang butuh proses. Dengan modal $50, Rp850.000, bagaimana bisa memberikan penghasilan yang tanpa batas apabila diri kita hanya bertopang dagu dan berpangku tangan. Maka bagi teman-teman yang belum paham, mari kita belajar bersama. Jika dari tim kami yang belum paham, siap kami untuk membantu. Silakan telepon, saya ada nomor telepon di grup. Silakan, saya luangkan waktu 24 jam buat saudaraku semuanya. Jadi artinya, saya untuk apa sukses apabila tidak bisa membantu teman-teman untuk sukses. Karena apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan maka di lain
live good ini, yang artinya hidup baik, saya ingin bagaimana berbuat lebih baik untuk banyak orang. Bukan masalah tentang bagaimana saya sukses tapi orang lain menderita. Nah, maka disitulah di live good ini saya ingin berbuat kebaikan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan 850 kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa membangun wirausaha, entrepreneur muda yang sangat luar biasa. Jangan katakan 850 tidak ada apa-apanya. Ingat sekali lagi saudaraku semuanya, Live Good solusi cerdas, solusi yang sangat luar biasa. Karena apa? 850 kita bukan bermain-main yang namanya money game, investasi-investasi bodong, bukan seperti yang MLM yang harus beli produk, jual produk, tidak. Di sini bukan seperti arisan-arisan berantai yang dikatakan orang-orang yang tidak jelas itu. Maka di Live Good sekali lagi saya katakan, kita dijadikan untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki toko online. Bagaimana panjenengan paham apa belum mengenai tentang toko online? Seperti Tokopedia didirikan oleh siapa? Nah, didirikan oleh yang dinamakan, ini sudah saya kutip, yaitu oleh William Tanuwijaya. Dan itu di tahun berapa? Tahun 2009. Dan saat itu memang beliaunya juga bukan orang yang langsung jadi begitu, enggak, tapi semuanya proses. Amazon juga demikian, didirikan di tahun berapa? Di tahun 99. Berarti sekarang umurnya sudah 30 tahun. Nah, di situ 94 Amazon itu. Nah, kalau di Alibaba itu di tahun 99, saat ini sudah umurnya berapa? 25 tahun. Semuanya butuh proses. Nah, maka saat ini di Live Good kita benar-benar diciptakan kalau diri kita bukan terlahir menjadi orang dari orang kaya dan cerdas, kita harus bekerja keras dan dilandasi dengan kerja cerdas. Hanya modal $50, 850, kita bisa membangun peluang usaha dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Apa enggak keren? Apa kita mau jadi pekerja selamanya? Kalau tidak kerja enggak dapat duit lagi. Lah, tua siapa yang menyantuni kita? Apa kita mau mengharap BLT, bantuan langsung tunai? Syaratnya itu ya juga parah, harus miskin, melarat. Nah itu, makanya kalau seperti itu, seperti yang dikatakan Bu siapa kemarin pengacara dari Malang, KDRT, KDRT itu apa itu? Kurang duit, ribut terus. Nah itu, kurang duit rumah tangga, ribut terus. Nah itu mayoritas. Banyak sekali saya punya teman pengacara yang di pengadilan agama itu saya cek. Ternyata mayoritas 99%, ya, 95% atau 95,9% itu mayoritas ekonomi gara-gara semuanya. Kurang duit, ribut terus. Nah makanya kalau dikasih informasi tentang Live Good modal $50, 850 juga masih ribut mikirkan. Berarti sekolahnya ini nggak jelas. Makanya jangan sampai kalah dengan buruh tani. Saya tidak punya pendidikan. Makanya saya selalu menyampaikan, sekolah itu hanya menandakan, atau ijazah itu menandakan orang pernah sekolah, tapi bukan menandakan berpikir. Maka kalau pernah diajari untuk sekolah, ayo kita berpikir bersama menciptakan lapangan pekerjaan, saudaraku, saya, Bapak, Ibu, Kang Masku, yang ganteng, yang cantik, dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah saya bukan memotivasi siapapun. Kalau mau berhenti, ya monggo, itu hak mereka. Jadi saya tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa melarang mereka mau berhenti, ya silakan. Karena hidup ini susah maupun senang tergantung pada diri kita. Sukses dan tidaknya tergantung diri kita sendiri. Tapi kalau ingin maju bersama kami untuk mencapai peringkat Diamond, Crown Diamond, ayo belajar lot. Setiap minggu juga kami adakan 24 jam, tidak usah bawa makanan, semuanya sudah kami persiapkan. Kurang bagaimana lagi? Ayo, sekolah gratis, makan gratis, minum gratis, mau karaoke gratis, terserah, mau ngopi gratis, bebas. Semuanya itu kan tergantung kepada pikiran kita. Saya tidak mau
mengenalkan suatu usaha kepada teman-teman yang notabene hanya menipu dan lain sebagainya. Maka di Labgood saya jelaskan sekali lagi, bukan suatu unsur multi level marketing, bukan tanam saham, investasi yang bodong, investasi bodong, bisnis online yang abal-abal. Tapi Labgood benar-benar jelas Bapak Ibu. Maka panjenengan harus cari koreksi sebelum mendaftar dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah daftar, ayo belajar menguasai modal materinya bagaimana agar kita bisa menjalankan suatu usaha kita bisa lancar. Kalau lancar, duit mengalir. Kalau sudah duit mengalir, hidup akan menjadi senang. Karena hidup ini ada dua macam, ingin susah atau ingin senang. Kalau susah putarannya ya itu tadi, berputar, bukan untuk belajar, tapi yang dipikirkan duit, 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 duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa jalan. Makanya Bob Sadino menyampaikan kalau tidak punya duit, pikiran kita harus bagaimana bisa menggambarkan duit. Kalau nggak punya duit, dengkulnya ini loh, ya juga bisa dijadikan duit untuk jalan dan lain sebagainya. Makanya seringkali lah berwawasan yang lebih luas. Jangan protes melulu. Maka di situ Bang Adi, kalau untuk teman-teman yang saya harapkan maka harus belajar dengan modal 850 say. Ini bukan modal yang harus jual sapi, jual kambing, jual apa itu, jual tanah atau gadekan sertifikat BPKB, bukan. 850.000 say. Itu kalau dibuat untuk beli skincare saja yang nggak cukup 1 tahun. Makanya di sini Labgood ini solusi sehat tanpa obat, solusi sukses tanpa protes. Begitu Bang Ardi. Oke, Wah, itu kok keren banget begitu ngomongnya, gimana ceritanya petani bisa kayak begitu ya? Luar biasa petani ini ya. Waduh. Kan saya buruh tani Bang. Buruh tani itu bukan petani. Buruh tani adalah bekerja sebagai buruh yang dimana orang yang punya sawah. Lah maka pengalaman hidup saya yang sangat menderita, inilah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Makanya saya sudah umur 55 tahun, saya ingin menciptakan bagaimana kehidupan rumah tangga saya. Punya istri satu saja sudah 25 tahun belum bisa membahagiakan. Punya anaknya 3 bersama saya. Kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, apalah gunanya si Sodik? Maka saat ini dengan hanya modal 850, apapun yang terjadi, tetap saya gaspol maju ke depan. Bagi teman-teman yang mau mundur, silakan mundur. Karena apa? Mereka masih punya warisan. Lah kalau saya warisannya apa? Waduh. Oke. Ini luar biasa ya. Ya, monggo. Mau bertanya apa saja sampai pagi loh, saya los. Wah, ternyata itu Pak Agung rahasianya. Saya tidak punya warisan katanya, makanya saya harus berjuang. Iya, kalau punya warisan ya saya nggak perlu berjuang. Kalau misalnya saya jadi anaknya orang kaya ya mungkin saya ongkang-ongkang kaki saja selesai. Karena saya terlahir bukan jadi orang kaya, maka saya harus berusaha keras dan harus bekerja cerdas. Kalau keras saja selama 55 tahun ini, pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat sore pulang, penghasilan ya pas-pasan. Nah apalagi itu. Nah kalau dengan adanya Labgood ini bukan hanya sekedar kerja keras tapi kerja cerdas. Dan tadi saya sampaikan bukan masalah penghasilan tetap yang saya cari, tetapi bagaimana tetap berpenghasilan di saat saya tidur, di saat saya nantinya tua, sakit, dan meninggal. Itu pun juga bisa saya wariskan kepada anak cucu. Ini Bang Ardi yang saya cari, suatu usaha yang keren, bukan asal. Wah, dasar. Berarti sesuatu yang bisa diwariskan. Oke, luar biasa. Sekarang saya bertanya sama Mas Denny nih, Mbak. Ini kayak Mbak cari yang warisan. Mas Denny, halo Mas Denny hadir Mas. Nah, ya, sampai serang. Kayaknya ini Mas seru Mas ya, seru nih. Saya ini luar biasa. Mas Denny, saya mau tanya Mas. Mbak Sodik tadi kan begitu antusiasnya menjelaskan good, terus begitu luar biasanya Mbak Sodik memprediksi live good, terus persiapan untuk warisan. Oke. Nah, pertanyaan saya, Mas Denny, saya ini kan salah satu pemilik toko online ya di Shopee, Tokopedia, Lazada. Biaya iklan saya
waktu lagi hot-hotnya itu sebulan 45 juta. Biaya iklan, ya, biaya iklan toh. Ya, untuk mendapatkan omset, maka saya menggunakan Tokopedia, menggunakan iklan ads itu di Shopee, Tokopedia, Lazada tuh sama. Budget sebulan itu 45 juta. Nah, pertanyaan saya, Mas Denny, ketika ada member ya yang dia mengeluarkan $10 lalu menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan, apa sikap Mas Denny terhadap $10 ini? Oke, iya Pak Ardi. Kenapa saya benar-benar memilih Lefood? Karena perawatannya itu sangat kecil bagi saya. Karena apa? Berapapun penghasilan di Lefood, mau kecil, mau besar, itu tetap sama, mengeluarkan $10. Dulu Pak Ardi, saya pas berdagang dulu ya, saya jualan telur, itu yang namanya perawatan, itu besarnya mengikuti Pak Ardi. Ketika kita dagangnya modalnya besar, perawatannya juga besar, risikonya besar, gitu Pak Ardi. Di Lefood sudah kelasnya internasional, penghasilannya mau 100 juta, mau 200 juta, mengeluarkannya hanya $10 atau 170. Lah kok di situ masih ada yang beban. Ini beban sekali 170. Lah yang kemarin-kemarin buat contoh ya, buat ngegame, buat ngerokok, itu net di total apa nggak lebih itu dari 170. Dan itu tidak menghasilkan. Sebentar Mas Denny, sebentar. Menarik. Buat ngegame dan ngerokok. Sekarang saya tanya, emangnya ngerokok itu berapa? Bisa kan saya tidak perokok. Jadi buat ngegame, ngerokok, buat bensin itu emang habis berapa? Habis berapa memangnya? Kalau ngerokok habis berapa? Bayangkan, ngerokok kalau sehari 1 bungkus berarti kan 25.000. Kalau 25.000 dikali 30 sudah berapa Pak Ardi? Ya, kan hampir 1 jutaan toh, 750.000 ya kan, belum ngegame. Lah ngegame kalau sudah kecanduan Pak Ardi, ada ngeslot ya, itu sampai jual tanah, jual mobil, itu pun dilakukan dengan konsisten, kan konyol Pak Ardi ya. Nah itu loh Pak Ardi, makanya saya melihat Lefood ini benar-benar luar biasa dibandingkan usaha saya yang dulu. Ya ampun Pak Ardi, setiap bulannya, setiap harinya pengeluaran tok, berharap penghasilannya besar, tapi yang ada apa Pak Ardi? Boncos, belum lagi dihutang, ya kan? Itu. Lah di Lefood, ketika di tokonya sudah keluar dolar, nggak ada utang-utangan. Ketika dicairkan ya jadi duit. Ya kan, kita hanya mengeluarkan 850 sekali seumur hidup, bisa diwariskan, hasilnya luar biasa. Kita harus perjuangkan Pak Ardi. Sayang pakai banget kalau diperjuangkan. Dan ada pensiunan lagi. Aduh, pokoknya Lefood is the best Pak Ardi. Oke Mas Denny, berarti kesimpulannya gini. Berarti Lefood ini menarik dan pantas diperjuangkan. Saya butuh jawaban satu saja. Pantas nggak diperjuangkan? Sangat. Banget. Wow. Luar biasa. Oke, baik. Ini sudah waktunya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mbak Sodik. Terima kasih banyak Mas Denny. Malam ini saya banyak belajar dari guru saya Mbak Sodik. Luar biasa. Mas Denny sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik ya. Menarik sekali yang dari cerita-cerita tadi Mbak Sodik sama Mas Denny, ada satu hal buat saya di Lefood, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Apa dia Mas Ardi? Adalah belum ada perusahaan yang membagikan omset 2% dunia. Saya ulang, belum ada perusahaan membagikan
omset 2% dunia dibagi rata. Dibagi rata ke seluruh yang berperingkat diamond. Ini belum ada Bapak Ibu. Saya belum menemukan. Baru satu-satunya Livegood yang membagi rata seluruh dunia. Contoh. Indonesia omsetnya biasa-biasa saja. Tiba-tiba Filipina besar omsetnya. Nah, karena Filipina besar, maka orang Indonesia, diamond Indonesia itu menikmati bagi rata omset dunianya 2% Bapak Ibu. Di perusahaan saya yang sebelah, usianya sudah 40 tahun, itu tidak mampu untuk membagi rata di seluruh dunia sama leader yang berperingkat yang sama Bapak Ibu. Enggak, belum bisa kayak Livegood. Itu sudah 40 tahun usia perusahaannya. Jadi saya bilang ini perusahaan sangat keren. Maka tadi audien kita itu yang namanya Mbak Sodik sama Mas Denny antusias sekali menjelaskan 2%, antusias sekali menjelaskan uang pensiunnya yang bisa diwariskan buat anak cucunya. Ya, maaf ya. Mungkin saya usianya 100 tahun lagi. Mungkin 50 tahun lagi, mungkin 60 tahun lagi, mungkin 80 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi anak saya otomatis lebih panjang usianya. Maka ini suatu yang bisa saya wariskan untuk anak cucu saya, Bapak Ibu. Dan ini betul-betul layak diperjuangkan. Nah, tadi Mbak Sodik bilang, Amazon saja usianya sudah 30 tahun lebih. Tokopedia saja di Indonesia ada 20 tahun lebih. Artinya nih bisnis ini masih hangat. Masih betul layak diperjuangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya minta tolong sama ibunda, ayahanda, abang kakak di Nusantara, dalam dan luar negeri. Ayo kita sama-sama bertumbuh. Ini luar biasa. Belum ada. Kalau ada nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan tahu grup saya. Bapak Ibu tahu nomor telepon saya. Coba japri saya, kasih tahu. Saya belum menemukan loh. Ada perusahaan yang membagikan omsetnya 2% dibagi rata. Seluruh dunia. Ini luar biasa Livegood. Makanya kenapa seorang Mas Denny, seorang Mbak Sodik begitu antusias. Ya, begitu antusias. Para platinum itu antusias. Bertumbuh di Livegood. Ini luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya tidak bermaksud menggurui ibunda, ayahanda, abang kakak semuanya.